Ini uang daripada saya kerja, ya, pagi-pagi harus keluar dari rumah, ya, harus mikirin dagangan, ya, mendingan pakai judi online. Untungnya cepat dan mudah. Jadi sekali lagi, berhati-hatilah terhadap sesuatu yang terlihat mudah, ya. Sesuatu yang selalu kemudian iming-imingnya itu gampang, ya, mudah. Ini sudah mulai harus berhati-hati, tingkat keharamannya tinggi. Maka Bapak Ibu dalam bermuamalah selalu waspada terhadap apapun, ya, mau nanti jual beli, mau nanti investasi, apapun yang ada kemudahan di dalamnya patut diwaspadai. Mari kita takbir dulu sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena bulan ini biasanya di awal-awal bulan itu sahabat Nabi Abdullah ibnu Umar, ya, Abu Hurairah itu masuk ke pasar-pasar hanya untuk kemudian bertakbir. Maka banyak-banyaklah bertakbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, karena pahalanya itu hanya bisa disamai oleh seorang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwanya dan kemudian tidak ada yang kembali. Mudah-mudahan amalan kita pagi ini kita niatkan ikhlas, menuntut ilmu, melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Sehingga dengan asbab ini kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih 10 hari pertama, jadi Masya Allah. Naam, pagi ini kita akan bahas sebagaimana yang saya sampaikan minggu lalu tentang satu fenomena, ya, fenomena yang terjadi secara online yang kita sebut judi online. Ya. Artinya akumulasi perputaran dana yang tercatat di PPATK, ya, bahwa pada tahun 2023 perputaran dananya itu mencapai 327 triliun. Berapa? 327 triliun. Ini bahkan melebihi harapan atau proyeksi pengumpulan zakat. Zakat itu kalau semua orang muslim di Indonesia ini bayar zakat, nilainya itu baru menyentuh 274 triliun. Itu pun yang terkumpul cuma 5 triliun. Ini judi yang haram bisa mencapai 324 triliun. Padahal halal itu tidak pernah membebani seseorang. Al-halal la yut'ab. Yang halal itu tidak akan pernah membuat seseorang itu kelelahan. Justru yang haram yang membuat seseorang itu kelelahan. Maka efek judi online ini sama kayak narkoba, Bapak Ibu. Dia punya ketergantungan. Dia punya kecanduan. Gambling addiction. Dan itu lebih parah dari narkoba. Seseorang terkena gangguan mental, stres, gelisah, ya. Seakan-akan kemudian hidupnya ini dipenuhi dengan masalah.
Ya. Dan judi online ini yang terjadi dalam penelitian itu bikin resiko bunuh diri. Ya. Jadi memang subhanallah, Allah tuh kalau ngelarang sesuatu, pasti di dalamnya ini mudaratnya besar. Ya. Makanya yang menarik di sini Bapak Ibu, pelarangan judi itu lebih dulu daripada pelarangan riba pada zaman dulu. Ya. Nah, mari kita lihat tentang judi ini secara fikih. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dan keturunan kita dari perkara ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi judi itu dalam Islam sering disebut maisir. Ya, maisir. Maisir ini sebenarnya dia tidak berdiri sendiri. Tapi dia ini merupakan tabaiyah atau turunan dari gharar. Pasti dia itu dimulai dari gharar. Ya. Turunan gharar itu judi. Nah, sama kayak kita bilang misalnya pencucian uang. Ya. Pencucian uang ini selalu dimulai dengan korupsi, penipuan, perampokan. Ya. Judi ini selalu dimulai dengan gharar. Karena dia ini adalah turunan. Ya. Nah, mari kita lihat maisir. Asal katanya itu yusr. Yusr ini artinya mudah, as-suhulah. Ya. Kita menemukan ada kata-kata kemudahan dari asal kata maisir atau judi itu sendiri. Ya. Maka orang yang kemudian main judi itu pengen dapat duit cepat. Orang yang nggak mau bersungguh-sungguh di dalam bekerja, di dalam kehidupan, nggak mau ikhtiar. Pengen dapat uang secara instan. Makanya judi namanya maisir. Asal katanya mudah. Ya, jadi dalam pandangan dia, ya kalau saya main judi, saya cepat kaya. Ya, karena selain berasal dari yusr atau mudah, ya, maisir ini juga kemudian asalnya itu juga berasal dari satu kata ghani atau kaya. Ya, dia itu pengen cepat kaya, ya, dari judi, nggak mau kerja keras. Ya. Nah, maka kita lihat, ya, bahwa ternyata memang judi ini asal katanya itu mudah. Ya. Yang maksiat ini selalu menawarkan kemudahan kepada pelaku. Sama kayak riba. Riba itu juga di dalamnya ada unsur kemudahan. Bagi siapa? Bagi orang yang memberikan riba. Rasa-rasanya mudah dapat uang. Kalau saya kasih pinjam 20 juta, saya kasih bunganya 20%. Betul? Berarti saya dapat untung berapa dari 4 juta? Berapa kira-kira? 800.000 ya? Yang kalau misalnya saya lakukan di dalam dagang, belum tentu saya dapat untung 800.000 dengan mudah, dengan modal 4 juta. Kira-kira begitu ya? Jadi alih-alih dia dagang, dia usaha, mendingan saya kasih pinjam uang. Ongkang-ongkang kaki dapat bunga. Judi pun begitu. Ini uang daripada saya kerja, ya, pagi-pagi harus keluar dari rumah, ya, harus mikirin dagangan, ya, mendingan pakai judi online. Untungnya cepat dan mudah. Jadi sekali lagi, berhati-hatilah terhadap sesuatu yang terlihat mudah, ya. Sesuatu yang selalu kemudian iming-imingnya itu gampang, ya.
mudah, ini sudah mulai harus berhati-hati. Tingkat keharamannya tinggi. Maka Bapak Ibu dalam bermuamalah, selalu waspada terhadap apapun, ya, mau nanti jual beli, mau nanti investasi, apapun. Yang ada kemudahan di dalamnya patut diwaspadai. Karena kita tuh kalau dengar mudah, manusia tuh cepat tertarik. Betul? Ya. Kalau sudah dengar kata-kata mudah, dia sudah tidak melihat apa di balik kemudahan. Yang dia lihat mudah, gampang. Ya. Makanya iklan-iklan ribawi di jalanan itu bahasanya apa? Mudah cair. Betul? Mudah. Maka mari kita lihat apa kata Imam Syafi'i. Maisir ini atau judi ini, dia mengharuskan dua orang pelaku, salah satunya ini pasti kehilangan harta. Betul? Di antara pelaku judi maisir, salah satunya pasti kehilangan harta. Dan ini wajib, maksudnya wajib itu judi mengharuskan itu terjadi. Siapa yang bisa bilang di sini judi semuanya untung? Ada judi semuanya untung? Enggak. Semuanya kalah. Benar, yang menang bandar. Yang menang tuh bandar, Pak. Enggak pernah ada penjudi itu menang. Yang menang selalu bandar. Makanya kata Imam Syafi'i benar, judi atau maisir ini mengharuskan salah satu pihak itu harus kalah. Sementara dalam konsep Islam, dalam keadaan apapun kita ini harus bawa maslahah buat orang lain. Semuanya harus sama-sama untung. Semuanya harus sama-sama dapat manfaat. Sementara judi nggak mungkin. Pasti ada yang rugi. Itu kata Imam Syafi'i. Kata Imam Khattabi, maisir ini qimar. Qimar ini dua orang mempertaruhkan hartanya. Dua orang mempertaruhkan hartanya. Kita dulu pernah bahas tentang goror. Goror itu ketidakjelasan. Maka nanti judi ini itu nanti turunan goror, dia tuh nanti dalam bentuk permainan. Ya. Nah, ini contoh goror ya, saya cuman ulangi sedikit. Mungkin Bapak Ibu tahu tentang jual beli, di mana orang beli pakaian dalam bentuk bal-balan begitu, ya. Dan dia tidak tahu apa isinya. Ya. Kemungkinan rugi dan untung itu ada. Bisa jadi misalnya di dalam barangnya bagus, ya, yang untung bisa. Nah, untung-untungnya tinggi di sini. Nah, ini gorok. Nah, turunannya ini judi. Kali ini mereka lewat permainan, qimar. Itu kata Imam Khattabi. Kata Imam Ibnu Abidin, ulama Hanafiyah, ya, orang itu memindahkan harta dengan cara untung-untungan. Kalau tidak untung, maka dia buntung. Pokoknya kemungkinannya dua itu. Ada yang lucu. Dulu tuh saya ingat banget itu. Sering diadakan razia bagi yang suka main judi di masyarakat. Sabung ayam, apalagi lotre, apalagi porkas. Porkas itu zaman dulu. Porkas. Porkas sama SDSB dulu ya. Masya Allah. Apa? Pako? Pakong. QQ. QQ tuh main kartu ya. Artinya tuh begini.
apapun orang tuh kalau sudah kecanduan judi, alat apapun bisa dijadikan media berjudi. Alat apapun bisa dijadikan media. Nah, ini kisah nyata. 20 tahunan yang lalu, saya itu di daerah Jawa Barat waktu itu. Pernah sekali waktu subuh, saya lapar. Dulu kan di pinggir jalan itu banyak warung mie. Akhirnya pergi beli warung mie, lagi dibuatin sama abangnya. Ada 2 orang lagi duduk samping-sampingan. Kagak ngobrol, kagak ngomong. Kerjaannya tuh cuman apa? Megang duit 2 ribuan. Mobil datang dari kanan, mereka lihat ke kanan. Mobil datang dari kiri, lihat ke kiri. Terus nanti tiba-tiba yang sebelah ngasih 2.000 ke samping. Nggak ngomong. Tiba-tiba ngasih. Saya bingung, ini ada apa ya? Akhirnya saya tanyalah sama tukang warung. Bang, ini orang 2 ini ngapain? Oh, mereka main ganjil genap. Gimana caranya? Nanti yang milih ganjil, kalau misalnya mobil lewat plat terakhirnya ganjil, maka yang genap harus bayar. Nanti kalau yang genap dia lewat, yang ganjil harus bayar. Ini ternyata istilah ganjil genap itu udah dari 20 tahun lalu. Tidak ada. Artinya, orang tuh kalau sudah kecanduan judi, media apapun jadi, Pak. Bola jadi, apalagi undian jadi, plat nomor jadi. Semua alat bisa dijadikan sebagai wasilah untuk. Makanya kecanduannya itu sama rusaknya seperti narkoba. Mungkin kalau narkoba itu tidak semua hal bisa dijadikan sebagai alat. Betul. Kalau narkoba kan hanya hal-hal tertentu, misalnya obat. Walaupun saya dapat info ya, mereka tuh ada satu obat batuk sirup tuh yang sampai sudah tidak boleh beredar. Gara-gara orang kecanduan narkoba itu kalau sudah nggak ada, dia pakai minum obat batuk. Ini satu kisah nyata di daerah Jakarta Timur. Itu anak meninggal gara-gara kecanduan narkoba, sudah sakau. Sakau itu dia sudah kecanduan, tubuhnya sudah menuntut. Itu lampu, Pak, lampu itu dihancurin sama dia, ditumbuk halus-halus. Jadi sugestinya tuh seperti terobati dia hirup itu butiran lampu yang sudah halus untuk memberikan sugesti seakan-akan yang dia hirup itu adalah narkoba. Meninggal, Pak. Ya. Maka judi juga sama. Kecanduannya itu luar biasa. Maka kita lihat dalil di dalam Al-Quran. Ya. Dalil pertama Al-Baqarah 219. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Qul fihima ithmun kabir. Katakan pada keduanya ini, khamar dan maisir, itu ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnasi, dan juga ada beberapa manfaat bagi manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Mungkin bagi sebagian orang menemukan nanti ada manfaat dari judi. Ada sebagian orang bilang ada manfaat dari alkohol. Nanti insya Allah kesempatan tersendiri kita bahas khusus bab alkohol. Apa hukumnya? Ya, bagaimana hukumnya? Kalau alkohol yang ini gimana hukumnya? Bagaimana dalam fikih? Nanti kita bahas khusus. Karena
pertemuan berikut langsung bahas. Karena dua hal ini berdampingan dalam ayat ini. Khamar dan maisir. Ya. Saya ingat dulu banget tuh ya, kalau kita nonton TVRI dulu Pak. Siaran ini terselenggara karena apa? SDSB. Itu selalu muncul di bawah itu ya. Maka di sini Allah katakan kalau mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir, ya, katakan di dalamnya ada itsmun kabir, dosa yang besar. Bahkan di sini Allah pertegas lagi. Jadi ditutup lagi dengan cara Allah katakan apa? Kalaupun ada manfaatnya bagi manusia, tapi ingat dosa yang di dalamnya lebih besar dari manfaatnya. Ya. Ini Al-Baqarah 219. Kalau Al-Maidah 9091 ini ditegaskan lagi ya ayyuhalladzina amanu. Selalu kalau ingin melarang yang haram itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Riba larangannya ya ayyuhalladzina amanu. Maisir dan khamar juga sama, ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Kali ini lebih keras. Mengundi nasi, berhala, khamar, maisir, rijs. Rijs itu apa? Kotor. Najis. Sesuatu yang saya rasa najis itu kalau Bapak Ibu lewat di pinggir jalan ada najis. Kira-kira gimana? Kita ini kalau jalan nih, ada najis. Minggir nggak? Minggir. Ada nggak orang yang jalan sengaja, dia jalan memang pengen nginjak? Ada nggak? Orang gila itu. Makanya analoginya sama. Manusia sudah tahu judi itu najis, pengen nyobain. Nah itu kayak begitu tuh. Udah tahu ini najis, pengen dicobain. Ada nggak orang iseng melihat ini najis, tapi dia nggak yakin, benar nggak sih ini tai begitu kan? Dicium dulu sama dia, padahal baunya sudah kecium, udah jelas, udah dibilang ini najis, tapi masih belum yakin. Akhirnya karena penasaran dicoleklah sedikit. Masih penasaran, dicium lagi sama dia. Masih penasaran. Jadi kalau penjudi itu dia membayangkan bahwa main judi itu sama seperti dia mencoba sesuatu yang najis. Nah itu seperti kayak gitu. Karena Allah mensifati judi dalam ayat ini rijsun, jijik. Itu kotoran. Belum cukup Allah katakan langsung dalam satu ayat, rijsun min amali syaitan. Dia itu najis dan perbuatan syaitan. Langsung kemudian Allah tegaskan dalam ayat ini. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Satu-satunya cara agar kita itu beruntung terhadap najis yang merupakan amalan syaitan ini, menghindar jauh-jauh, baru kalian beruntung. Ya, apa kita kalau jalan lihat najis, udah jauhin. Iya kan? Maka saya katakan tadi, judi yang menang siapa? Bandar. Salah satu cara untung dalam judi cuma satu. Jauhi. Sudah. Orang berjudi itu nggak akan pernah menang. Hatta bandarnya sekalipun. Nggak akan pernah. Ada yang bilang, oh bandar judi dia menang. Mari kita lihat. Abal malu ya'ti min haitsu ata. Harta akan selalu keluar dari tempat dia datang. Datang dari haram, keluar untuk yang haram. Datang dari yang najis, keluar untuk yang najis. Gak pernah bisa Pak.
Makanya minggu lalu kita bahas. Innallaha thayyib la yuqbalu illa minat thayyib. Allah itu baik. Tidak akan Allah terima sesuatu kecuali dari yang baik. Jadi jangan pernah seorang penjudi merencanakan seperti yang direncanakan oleh saudaranya Nabi Yusuf. Ya, mari kita bunuh Yusuf, kita buang dia agar kita dapat perhatian ayah kita. Terus apa? Wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Nanti habis itu kita jadi orang baik. Jangan pernah penjudi itu dia merasa, nggak apa-apa saya itu main judi, yang penting banyak-banyak sedekah. Nggak akan bisa. Ya? Nah, maka kemudian Allah katakan, bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran ini itu Masya Allah. Larangan, ya, perumpamaannya, ya, solusinya, dan akibatnya. Allahu Akbar. Ya. Maha benar Allah dengan segala firman. Larangan, ya. Kemudian kita ditunjukkan bahwa ini najis, ya. Kemudian dikasih solusi, fajtanibu. Kemudian dikasih tahu akibatnya. Pada Al-Ma'idah 9. Apa akibatnya? Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawa wal baghdha fil khamri wal maisir. Kenapa? Karena syaitan itu dia ingin manusia itu terpecah belah, bermusuhan, benci satu dengan yang lain. Ya. Sarana paling kemudian dahsyat yang sering dipakai oleh iblis untuk bikin manusia bermusuhan, membenci, pecah belah, itu termasuk dua ini. Khamar, maisir. Maka dalam satu penelitian yang dilakukan, akibat maisir ini judi, nanti permusuhan yang paling pertama muncul dengan orang terdekat. Siapa orang terdekat? Keluarga. Istri, rumah tangga jadi hancur. Habis itu dia menjalar kemana? Sahabat, teman. Akhirnya apa? Suka bohongin teman. Itu karena kalau udah kecanduan, orang kalau narkoba itu apa yang dia lakukan? Segala cara dia lakukan. Hanya agar apa? Hanya agar dia bisa melakukan narkoba. Sama seperti judi. Maka Allah katakan perpecahan itu, kebencian itu dimulai dari sini. Khamar dan maisir. Maka judi online ini kenapa sulit diberantas, Pak? Karena ini zaman online ya. Zaman online ini aksesnya tuh terbuka. Kadang websitenya di Indonesia, servernya di luar negeri. Jadi yang mengendalikan itu bukan dari Indonesia saja, tapi dari luar negeri. Ya, servernya di negara lain. Websitenya ada di Indonesia. Makanya yang bisa diberantas hanya yang kemudian servernya bisa dijangkau. Kira-kira begitu ya. Ini yang kemudian sangat membahayakan. Yang lebih bahaya lagi ketika anak-anak kecil itu ikut masuk ke situ. Ya. Dari 327 tadi ya, triliun itu, slotnya itu 80% 100.000 Pak. Berapa? 100.000. Berarti yang main rata-rata menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Yang berarti satu realitas yang sangat kemudian cukup ironis. Yang main ini orang yang secara finansial tuh terbatas. Terbatas. Bahkan wal iyadzubillah.
Mungkin orang yang masuk kategorinya itu fakir atau miskin. Masuk ke situ. Yang sebenarnya kebutuhan harian saja setengahnya nggak bisa dipenuhi. Tapi masuk ke dalam judi online. Ini satu hal yang sangat kemudian ironis. Kan? Padahal kalau dia mendekatkan dirinya ke dalam syariat ini, dia akan tahu. Bahwa judi ini punya efeknya ini, itu efeknya tuh, maka kita simpulkan efeknya vertikal dan horizontal. Maksudnya vertikal apa? Dia ini terhalang dari mengingat Allah. Horizontal, dengan orang-orang sekeliling, dia bermasalah. Ya. Makanya Umar radhiyallahu taala anhu dan Muadz, ya, dari Abdurrahman Al-Jauzi dalam Zadul Maisir fi ilmi tafsir, ya, dikutip oleh Yunus Al-Misri, bahwa memang media untuk menghilangkan akal itu, ya, itu dua. Apa saja? Maisir, khamar. Iblis itu dia tahu, manusia itu kalau dia berakal, maka dia menjalankan perintah agamanya dengan sempurna. Tapi kalau tidak berakal, maka dia seperti orang yang mabuk. Kalau orang mabuk dilarang mendekati salat. La taqrabus shalah wa antum sukar. Nah, maka maisir ini juga seperti orang yang kehilangan akalnya. Dalam pikirannya itu kan luar biasa, ya, luar biasa. Yang ada tuh apa? Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Dia itu teralihkan dari mengingat Allah dan mendirikan salat. Makanya tuh ulama itu mengkategorikan maisir ini bukan hanya judi. Semua perkara yang bisa membuat orang lain teralihkan dari mengingat Allah dan salat itu maisir, kata mereka. Berarti kalau ada hobi kita yang bikin kita itu udah nggak ingat zikir, salatnya jadi itu maisir. Bukan hanya dalam konteks judi. Contoh, Bapak Ibu punya anak di rumah, anaknya kecanduan game online, itu maisir. Segala sesuatu yang membuat kita itu lupa diri. Sudah lupa zikir, lupa baca Quran, lupa sholat, itu maisir. Seperti halnya orang main judi, wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Jadi kita tuh disibukkan dengan undian. Pikiran kita tuh apa? Kapan saya mendapatkan untung? Dan ajaibnya orang main judi itu, hari ini kalah 5 juta, besok menang 1 juta. Bahagianya tuh menghilangkan kesedihan dia rugi, betul? Hari ini kalah 1 juta, besok menang 100.000, senangnya luar biasa. Padahal kemarin kalah 1 juta. Jadi inilah setan, kalau dia sudah menggambarkan sesuatu itu indah di mata manusia, selesai. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Fahal antum muntaqun. Maka kata Allah, belumlah kalian berhenti. Setelah Allah jelaskan begitu banyak mudaratnya. Ya. Dulu itu Umar mengatakan ketika ayat pelarangan judi ini turun, intahaina ya Rabb, kami semua berhenti. Stop. Padahal judi zaman dulu itu ada motif sosial di dalamnya. Di zaman jahiliyah. Jadi dulu tuh kalau mereka main judi, itu hanya khusus musim dingin. Karena musim dingin itu orang nggak keluar untuk bekerja. Ya. Sehingga dilakukanlah judi. Nanti pilih nomor, habis itu diundi berdasarkan onta. Onta itu nanti dibagi melalui beberapa bagian. Pemenangnya akan membagikan hasil
judinya kepada masyarakat. Padahal motif sosialnya ada. Itu diharamkan. Apalagi zaman sekarang, mau ada motif sosial, itu dilarang. Dulu tuh menyumbangkan hasil perjudian kepada fakir miskin. Gara-gara musim dingin orang pada malas keluar rumah. Apalagi zaman sekarang. Waliyadzubillahi min dzalik. Jadi itu maisir. Mudah-mudahan Allah jauhkan. Ada qur'ah. Qur'ah itu undian. Qur'ah ini media, alat. Alat dari maisir. Ya. Itu namanya qur'ah. Nah, Syekh Yasir Daud Sulaiman Mansur dalam Al-Hisam Din Ifaf, kitabnya Hisam, ya, dalam Al-Quran, ya, itu dijelaskan qur'ah ini media, ya. Sebenarnya media dalam qur'ah ini, ya, asalnya itu dia boleh dilakukan selama bukan untuk untung-untungan. Contoh, Al-Qur'ah hiya annaha wasilatun tarjihiyatun yu'malu biha inda ta'arudil bayinati wa tasawil atrafi fi sababil istihqaq. Maksudnya begini. Ada sederhananya tuh untuk mencari solusi di antara yang bersengketa. Maksudnya ingin mencari hak, maka dilakukan qur'ah. Nah, itu boleh. Contoh begini. Masjid Al-Ikhlas kasih hadiah. Akan memilih satu jamaah yang sholat subuh berjamaah, dia akan dapat apa misalnya umroh. Ramenya yang tadinya 4-5 baris sampai full ke belakang. Bagaimana cara menentukannya? Pakai qur'ah undian. Ini dibolehkan? Boleh. Dalam hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara apa? Oh, belum. Kita masuk pada kisah Nabi Yunus alaihi salam dulu. Bapak Ibu tahu Nabi Yunus? Nabi Yunus. Tahu ya? Dunnun. Nabi Yunus yang zikirnya terkenal di dalam Al-Quran. La ilaha illa anta. Yunus itu kan dakwah di kaumnya enggak didengar. Akhirnya beliau nyerah, beliau meninggalkan kaumnya. Beliau nekat. Itu kalau nggak salah dalam surat Safa Allah cerita tentang kisah ini. Nabi Yunus naik kapal, kapalnya keberatan. Ini harus dikurangi. Karena mau dikurangi, akhirnya bingung siapa nih yang dikurangi. Akhirnya dilakukan undian. Waktu diundi, kenapa Nabi Yunus yang keluar? Tapi orang-orang nggak mau. Ulang lagi dah. Kedua kali, kenapa Nabi Yunus yang keluar? Tapi mereka nggak mau. Jangan Yunus yang kita buang. Ketiga kali, nama Nabi Yunus yang keluar. Maka dibuang berdasarkan hasil Quran. Sama seperti kisahnya Maryam. Kisahnya Maryam ini kan mereka bersengketa, ini kira-kira siapa yang akan memelihara Maryam. Akhirnya diundi. Ya, setelah diundi akhirnya yang keluar Nabi Zakaria. Nabi
Zakarialah yang kemudian memelihara. Jadi memang undian itu diperbolehkan jika untuk menentukan yang hak dari yang paling hak. Jadi kalau ingin menegakkan kebenaran harus dengan itu ya dilakukan undian. Kalau ini boleh, Qur'annya boleh. Sama seperti hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya. Ma rawahu al-Bukhari wa Muslimu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu an-nas ma fil nida'i wa safil awal. Kalau manusia tahu apa yang ada di balik nida, nida itu azan, ya, memanggil orang untuk azan. Wasafil awal, dan saf paling awal. Thumma lam yajidu, kemudian semua orang rebutan pengen azan, pengen ada di saf paling depan. Illa an yastahimu la astahamu walau ya'lamuna ma fi tahjiri asbaqu ilaih walau ya'lamuna ma fil ajmati wa subhi la atauhuma walau habba. Kalau mereka tahu rahasia azan, itu diundi untuk menentukan siapa yang azan. Kalau dia tahu rahasia shaf di paling awal, maka akan diundi siapa yang berhak sholat di shaf paling awal. Kalau tahu dia tahu apa yang ada di sholat isya dan sholat subuh, maka dia akan mengejarnya walaupun dengan marah. Ya? Nah, jadi undian itu boleh selama untuk menentukan mana yang paling hak di antara yang paling hak. Ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini terkait poligami. Ibu Nabi itu kalau mau keluar, beliau undi istri yang mana yang bisa ikut, biar adil. Maka keadilan itu lihat, Nabi sendiri saja ketika mau keluar safar atau perang, diundi istri yang mana yang bisa ikut. Kalau takut tidak adil, maka kemudian keadilan dalam seseorang yang ingin poligami ini kan sangat penting. Kalau dia sampai nggak adil, dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan lumpuh. Makanya bagi yang tidak sanggup, satu saja cukup. Kalau Ustaz, satu saja, karena merasa belum sanggup. Maka Nabi itu dulu ketika beliau safar, diundi istri yang mana yang ikut menemani. Intinya yang ingin kita sampaikan di sini adalah bagaimana caranya agar kemudian jadi qur'ah itu boleh asalkan dia itu untuk menentukan yang hak dari yang paling hak. Kira-kira begitu. Maka dulu tuh orang debat. Ya, Qadisiyah itu pengen azan. Siapa yang azan? Akhirnya ada yang ngusul Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang bilang jangan si fulan. Maka kemudian syahan nasu fil adani bil qadisiyyati faqtasamu ila Sa'ad ibn Waqqas faqra'a baini. Maka kemudian mereka undi siapa yang kemudian bisa mendapatkan. Saya kira ini sebagai pembuka. Insya Allah nanti di pertemuan berikut kita masuk dulu dalam bab tentang gimana hukumnya beli barang terus dapat hadiah, apa hukumnya beli barang ada puzzle mengumpulkan ini, apa hukumnya beli barang dapat undian nanti diundi siapa yang menang, ya. Itu sudah mulai masuk praktek, insya Allah di 2 minggu kemudian kita bahas. Itu dan kita masuk tentang baik, silakan Mas Nafi.